Baiklah, untuk percobaan kita kali ini yaitu praktikum IPA di SD. Pada hari ini kita akan melaksanakan praktek praktikum pada modul 1 makhluk hidup. KP3 tentang pertumbuhan, perkembangbiakan hewan dan pertumbuhan dan perkembangbiakan pada hewan. Mari kita percobaan kita yang pertama yaitu pada kacang hijau. Kita beri kerja kacang hijau, kecambah kacang hijau. Di sini juga ada air, alat dan bahannya. Ini ada kacang hijau, ada air, ada tisu, ada wadah yang telah disediakan, tisu yang sudah kita lipat dengan pada wadah kecil ini. Dan pada praktik kali ini kita mulai saja, yaitu kita masukkan 6 biji kacang hijau ke dalam wadah yang telah diisi tisu tadi. Pada wadah ini kita isi 6 biji kacang hijau. Pada wadah yang kedua yang telah diisi tisu tadi, kita isi juga dengan biji kacang hijau sebanyak 6 biji kacang hijau, dan kita beri sedikit air untuk membasahi biji kacang hijau tadi. Biji kacang hijau yang telah kita beri pada wadah tadi setelah langkah selanjutnya, biji kacang hijau yang telah kita siram tadi diisi wadah ini, kita akan simpan pada suhu yang keadaan yang terang tetapi tidak terkena cahaya matahari. Dan waktu untuk menunggu kacang hijau ini, biji kacang hijau ini menjadi tumbuh, kita perlu waktu selama 2 minggu. Cukup selama 2 minggu kita simpan pada tempat yang terang tapi tidak terkena cahaya matahari. Baiklah, kita lanjutkan percobaan praktikum kita yang tadi, yaitu tadi kan biji kacang hijau yang diisi wadah tadi selama kita amati selama 2 minggu. Sekarang ini hasil dari pengamatan biji kacang hijau kita selama 2 minggu. Sekarang sudah tumbuh kacang hijaunya, sudah subur, sudah tumbuh ke atas. Baiklah, itu pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan kacang hijau yang saya praktekkan. Baiklah, kita melakukan percobaan kita yang selanjutnya,
yaitu pertumbuhan dan perkembangbiakan hewan. Yang saya lakukan praktikum yang percobaan yang selanjutnya ini yaitu tentang lalat buah. Ini lalat buahnya. Ini ada pisang, ini ada tape ubi, ini ada tisu. Mari kita mulai pada percobaan kegiatan kita ini. Terlebih dahulu kita kupas dulu pisangnya. Kita kupas dulu pisangnya. Lalu kita potong jadi 6 bagian. Dan kita aduk bersama tape ubi tadi. Kita campurkan dengan tape ubi tadi. Di sini saya akan menggunakan gelas untuk mengaduk, untuk mencairkan pisang dan tape ubi. Setelah kita aduk pisang dengan tape ubi tadi dengan gelas, ini sudah teraduk rata pisang dan ubi tape ubinya. Langkah selanjutnya kita sediakan toples kecil ini kita sediakan. Kita masukkan tape dan ubi tadi yang telah diaduk ke dalam toples. Kita ratakan dulu. Dan setelah itu kita beri tisu, lembaran tisu di atas ubi dan pisang tadi, di atas tape ubi dan pisang. Kita alas dengan tisu dulu di atasnya. Lalu kita ikat kita lanjutkan. Tadi kan ubi dengan pisang yang telah kita haluskan, kita masukkan ke dalam toples ini yang telah dialasi tisu. Sekarang kita masukkan lalat buahnya. Lalu kita ikat dengan karet gelang, karet.
Dah, sekarang kita beri rongga celah-celah dengan benda tajam seperti pena agar terkena udara pada si lalat buah ini, agar hewan lalat buah ini bisa bernafas dengan rongga-rongga yang kita lakukan. Nah, silakan kita amati percobaan kita ini pada lalat buah selama seminggu. Kita amati pada pagi dan sore hari. Di situ kita akan melihat hasil pengamatan dari lalat buah ini.